sini kami akan menjelaskan mengenai soal dari materi grup simetri. Yang pertama ada sebuah soal di mana diketahui suatu bujur sangkar ABCD dapat dimasukkan dalam bingkai-bingkai dengan 8 cara, sehingga bujur sangkar ABCD berimpit dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini ada 8 transformasi, sehingga ABCD invarian. Transformasi itu adalah 1. Rotasi pada bidang dengan pusat O berpotongan diagonal dan arah perputaran berlawanan arah dengan arah perputaran jalur jam, yaitu I rotasi dengan sudut 360 derajat, R rotasi dengan sudut 90 derajat, R pangkat 2 rotasi dengan sudut 180 derajat, dan R pangkat 3 rotasi dengan sudut 270 derajat. Yang kedua, refleksi atau pencerminan, yaitu X refleksi terhadap sumbu X, Y refleksi terhadap sumbu Y, A refleksi terhadap sumbu AC, dan B refleksi terhadap sumbu BD. Untuk gambar bujur sangkar sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar dari bujur sangkar dari diketahui dari persoalan tersebut. Lalu ditanya, A. Buatlah tabel komposisi transformasi pada himpunan G, I, R pangkat 2, R pangkat 3, X, Y, A, dan B. Yang kedua, jelaskan bahwa himpunan G dalam operasi transformasi merupakan grup dengan bundaran O, operasi komposisi transformasi. Penyelesaiannya, himpunan G, I, R pangkat 2, R pangkat 3, X, Y, A, B dengan operasi komposisi transformasi merupakan grup dan disebut grup simetri dari bujur sangkar. Transformasi geometrik tersebut dapat dikaitkan dengan permutasi dengan 4 simbol pada titik sudut A, B, C, dan D berturut-turut diberi nomor 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang pertama, I rotasi dengan sudut 360 derajat. Setelah dirotasikan, A ke A, B ke B, C ke C, D ke D. Maka 1 dinotasikan ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4. Jadi notasi barisnya sebagai berikut: 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4. Dan ini adalah contoh gambar dari I. Lalu R rotasi dengan sudut 90 derajat. Setelah dirotasikan A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, atau 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1, dengan notasi baris R sama dengan 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Dan itu adalah gambar dari bujur sangkar yang telah dirotasikan ke 90 derajat. Lalu yang ketiga ada R pangkat 2 rotasi dengan sudut 180 derajat. Setelah dirotasikan A ke B, B ke D, C ke A, D ke B, atau 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2. Jadi dengan notasi baris R pangkat 2 adalah 1, 3, 2, 4, 3, 1, 4, 2. Dan itu adalah gambar dari R2, R pangkat 2. Lalu yang keempat ada R pangkat 3, rotasi dengan sudut 270 derajat. Setelah dirotasikan A ke B, A ke D, B ke A, C ke B, D ke C, atau 1 ke 4, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3. Jadi dengan notasi baris R pangkat 3, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 4, 3. Dan ini adalah gambar dari R pangkat 3. Lalu selanjutnya yang kedua ada refleksi. Yang pertama refleksi terhadap X, refleksi terhadap sumbu X. Setelah direfleksikan 1 ke 4, 2 ke 3, 3 ke 2, 4 ke 1. Jadi X dengan notasi baris 1 dipetakan ke 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Lalu Y refleksi terhadap sumbu Y, 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 3. Jadi dengan notasi baris Y sama dengan 1, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 3. A refleksi terhadap sumbu AC, 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 2. Jadi A dengan notasi baris A sama dengan 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 3, 4 ke 2. Lalu ada B refleksi terhadap sumbu BD, 1 dipetakan ke 3, setelah direfleksikan 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 4. Jadi dengan notasi baris B sama dengan 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 4. Dan ini adalah gambar dari refleksi bujur sangkar dari persoalan di atas tadi. Di mana ada gambar X, refleksi terhadap sumbu X, lalu ada gambar Y, ini adalah Y refleksi terhadap sumbu Y, gambar A, di mana A refleksi terhadap sumbu AC, lalu gambar B ini adalah di mana B refleksi terhadap sumbu BD. Nah, tabel komposisi pada G, himpunan G, I, R pangkat 2, R pangkat 3, X, Y, A, B, komposisi transformasi dapat dilakukan sebagai berikut. I dengan I akan menghasilkan I.
IR menghasilkan R, I R pangkat 2 menghasilkan R pangkat 2, dan seterusnya. Nah, setelah kita cari tadi, kita mendapatkan tabel komposisi transformasi sebagai berikut. Ini adalah tabelnya, tabel komposisi transformasi. Lalu yang B, berdasarkan teorema 6.1, himpunan permutasi merupakan grup dengan operasi perkalian permutasi. Untuk yang pertama, untuk sifat pertama yaitu sifat tertutup. Himpunan G dengan operasi komposisi transformasi tertutup karena untuk setiap A, B elemen G ada C elemen G sehingga AB sama dengan C. Karena pada tabel komposisi transformasi hanya terdapat anggota G sehingga terbukti himpunan G dengan operasi komposisi transformasi tertutup. Lalu yang kedua, sifat asosiatif. Untuk melihat sifat asosiatif harus dicoba bahwa setiap A, B, C elemen G memenuhi operasi dalam kurung A kali B kali C sama dengan A dalam kurung B kali C. Ketiga anggota A, B, C tersebut tidak diharuskan semuanya berlainan. Boleh 2 anggota sama, boleh juga 3 anggota sama. Untuk 3 anggota yang sama, ambil B sama dengan 1, 2, 3, 4 3, 2, 1, 4 elemen G, maka B dalam kurung B dikali B tutup kurung dikali B sama dengan B dikali dalam kurung B kali B, dimana menghasilkan I dikali B sama dengan B dikali I, sehingga menghasilkan B sama dengan B, sama-sama menghasilkan B. Lalu dua anggota yang sama A, ini A ya. Ambil A elemen G dan Y elemen G, maka A dikali Y, maka dalam kurung A kali A dikali Y sama dengan A dalam kurung A dikali Y, sehingga I dikali Y sama dengan A dikali R pangkat 3, sehingga menghasilkan Y sama dengan Y, sama-sama menghasilkan Y. Lalu semua anggota yang sama, ambil R sama dengan elemen G dan R pangkat 2 elemen G dan R pangkat 3 elemen G, maka kita operasikan dalam kurung R dikali R pangkat 2 dikali R pangkat 3 sama dengan R dalam kurung R dikali dalam kurung R pangkat 2 dikali R pangkat 3, sehingga R pangkat 3 dikali R pangkat 3 sama dengan R dikali R, dan sama-sama menghasilkan R pangkat 2. Karena untuk setiap anggota himpunan G dan operasi komposisi transformasi memenuhi sifat asosiatif dengan ketiga anggota sama, 2 anggota sama, dan semuanya berlainan, maka terbukti bahwa himpunan G dengan operasi komposisi transformasi bersifat asosiatif. Yang ketiga, elemen identitas. Dapat dilihat bahwa pada tabel komposisi, transformasi urutan anggota pada baris 1 sama dengan baris paling atas, maka I adalah elemen identitas kiri pada himpunan G dengan operasi komposisi transformasi. Dapat dilihat pada tabel komposisi transformasi, urutan anggota pada kolom 1 sama dengan kolom paling kiri, maka I adalah elemen identitas kanan pada himpunan G dengan operasi komposisi transformasi. Karena I merupakan elemen identitas kiri dan kanan dari himpunan G dengan operasi komposisi transformasi, maka I merupakan elemen identitas dari himpunan G dengan operasi komposisi transformasi. Lalu yang keempat, inverse. Berdasarkan tabel komposisi transformasi, yang menjadi elemen identitasnya adalah I. Inverse dari masing-masing anggota himpunan G dengan operasi komposisi transformasi, yaitu I inversenya I, R inversenya R pangkat 3, R pangkat 2 inversenya R pangkat 2, R pangkat 3 inversenya R, X inversenya X, B inversenya B, Y inversenya Y, A inversenya A. Dari sifat 1 sampai 4 terbukti bahwa himpunan G dengan operasi komposisi transformasi merupakan grup. Lalu berdasarkan teorema 6.1, himpunan G dengan operasi komposisi transformasi merupakan himpunan permutasi dengan dan merupakan grup dengan operasi perkalian permutasi, sehingga himpunan G dengan operasi komposisi transformasi disebut grup simetri.